Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Haleluya, mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Tuhan, betapa kami penuh syukur untuk pagi yang indah ini. Itu sebabnya kami membuka hati, pikiran, telinga pendengaran kami untuk mendengar firman yang akan disampaikan kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara-saudara, yaitu jadilah berkat. Ayat masnya terambil dari Lukas 19 ayat 8. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang saya kasihi, seorang pria setiap 3 bulan berderma ke sebuah panti asuhan. Sore itu ia sibuk menyiapkan sembako dan alat-alat tulis untuk diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Sahabatnya kebetulan bertamu dan melihat semuanya itu. Kapan kau kaya kalau begini caranya? Sindir sahabatnya. Kapan saja boleh, pria itu tertawa. Tujuan hidupku bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, semula Sakius si kepala pemungut cukai menetapkan menjadi kaya sebagai tujuan hidupnya. Ia ingin menimbun harta sebanyak mungkin. Tidak heran teramat kikir sifatnya. Pula ia suka memeras orang lain. Hari itu saudara-saudara, didapati tujuan hidupnya berubah sama sekali. Serupa pria tadi, Sakeus bukan ingin menjadi kaya, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Didapati sifat kikir dan keinginan untuk memeras, sekarang sudah lenyap. Ia berdiri dan mendeklarasikan 2 pernyataan yang mengagumkan. Pertama, ia akan memberikan setengah miliknya kepada orang miskin. Yang kedua, sekiranya ia memeras sesuatu dari seseorang, ia bersedia mengembalikannya 4 kali lipat. Nah saudara, titik tolak perubahan tujuan hidup ialah perjumpaan dengan Yesus. Dari atas pohon ara, namanya dipanggil oleh Yesus. Yesus berkata hendak menumpang di rumahnya. Padahal selama ini orang-orang menjauhkan dirinya. Mereka membeli label orang berdosa kepada Sakius. Hati Sakius tersentuh, lalu matanya terbuka. Ia melihat tiada sesuatu lebih berharga selain pribadi yang ada di hadapannya, yaitu Yesus Kristus. Demikian sepatutnya terjadi pada kita. Orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus sepatutnya hidup ditujukan untuk menjadi berkat, bukan menjadi kaya. Sepatutnya kita tidak keberatan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Lagi pula kita menjadi berkat, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Amsal 10 ayat 22. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Perjumpaan dengan Yesus menggantikan hasrat menimbun kekayaan menjadi keinginan berbagi kepada orang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ketika kami sudah berjumpa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mengalami perubahan. Seperti Sakeus, betapa liciknya dia sebelum menerima Yesus. Dia merugikan banyak orang lain, dia pemeras, dia pelit, dia kikir, dan dia suka merugikan orang lain. Tetapi begitu dia sudah berjumpa Yesus, dan Yesus bercakap-cakap kepadanya,
terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sekarang Sakeus bukan menjadi orang yang kikir, yang pelit, yang merugikan, pemeras, tetapi dia membagikan harta bendanya justru kepada orang-orang miskin, dan orang yang pernah ditipunya dikembalikan 4 kali lipat. Kami ingat firman yang mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, di mana perkara-perkara yang lama sudah berlalu, dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ya Tuhan, tujuan hidup kami bukan untuk menimbun harta supaya kami menjadi kaya, tapi tujuan hidup kami sesudah di dalam Kristus adalah supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Engkau memberi berkat kepada kami dengan tujuan supaya kami bisa menjadi berkat. Itu sebabnya kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari.